Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Tito yang kami hormati, Pak Tomsi dan seluruh jajaran Dirjen Eselon 1, teman-teman pimpinan dan anggota komisi. Saya tidak menyampaikan salam untuk Pak Tomsi, tetapi saya ingin mengutip dua hal saja, Pak Tito. Pertama adalah sebetulnya tujuan utama daripada pembuatan BUMD di daerah-daerah itu selain untuk meningkatkan PAD, mestinya juga ada aturan lain, yaitu untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Artinya kita berbicara tentang ekosistem perekonomian itu sendiri. Nah, saya mencoba untuk melihat, membrowsing, tadi kata Pak Tito dari 1.100 lebih BUMD, 60% itu kurang sehat dan tidak sehat. Tapi saya mencoba untuk memfokuskan apa sih yang disebut sebagai analisa kesesuaian daripada potensi daerah dan apa yang harus dilakukan oleh BUMD. Ternyata banyak sekali BUMD itu dibuat tidak sesuai dengan potensi daerahnya. Contoh misalnya, daerahnya daerah pertanian, daerah peternakan, tapi yang dibikin adalah BUMD migas, energi, yang mana sebetulnya akhirnya tadi seperti dikatakan akhirnya hanya jadi broker untuk proyek-proyek tertentu, bukan untuk mengembangkan potensi ekonomi mikro. Kita sebut saja mungkin pertaniannya kah, peternakannya kah, atau kalau kita bicara di beberapa daerah lain, misalnya kita berbicara daerah perikanan, kelautan, yang dibangun hotel, bukan yang dibangun misalnya cold storage-nya kah, atau tempat balai lelang ikannya kah, atau kalaupun mau masuk terjun ke wisata namanya ekowisata. Nah ini banyak sekali, tidak hanya satu tetapi beberapa puluh itu melakukan hal yang sama. Artinya pada saat membuat analisa kesesuaian, itu tidak sesuai dengan konsep dasar meningkatkan ekosistem perekonomian daerah. Oleh karena itu, saya sepakat, Pak Tito, rasanya dengan kita mendorong adanya Dirjen BUMD, salah satu nanti proses penilaian adalah dengan menggunakan itu. Ini satu hal yang paling sederhana saja, satu gambaran saja, ini poin kedua. Bayangkan di daerah-daerah, saya sebut saja di Jawa Barat, itu yang namanya produk UKM, stroberi, kemudian dodol, sayur. Permasalahan terbesar adalah ketika kami melakukan pendampingan kepada emak-emak yang ada di daerah, itu masalah packaging, kemasan. Saya coba browsing lagi, ada nggak BUMD yang fokus kepada pengemasan? Pengemasan itu di dalamnya ada desain, percetakan, sortasi, labelisasi, sertifikasi, barcode, badan POM, halal, dan lain-lain, termasuk juga market. Itu praktis belum ada. Artinya kemasan-kemasan sayur, stroberi, buah, cilok, dan sebagainya masih berbentuk konsepnya yang plastik biasa, tidak bisa masuk pasar internasional. Padahal mestinya yang kita dorong adalah bagaimana produk-produk daerah melalui BUMD ini bisa didorong masuk kepada pasar internasional. Jadi oleh karena itu, menurut saya sangat sepakat apabila penguatan Kemendagri itu bukan hanya dari sisi pengawasan, pembinaan, tetapi juga harus ada tadi bagaimana diselaraskan dengan potensi daerah. Tadi ada yang mengatakan perlu adanya undang-undang BUMD, ada yang mengatakan belum. Menurut saya memang kita uji coba dulu. Apabila nanti Dirjen BUMD ini tepat sasaran, bisa membangun, bisa membina, saya pikir next step-nya adalah undang-undang BUMD. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak, semoga rencana besar yang akan direncanakan ini bisa segera berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.